Tapi kan riset kayak gitu tidak berperi kemanusiaan ya. Tapi ini contoh bahwa kita ingin melihat bagaimana si vaksin tersebut memang bekerja melawan virus. Oke? Nah, dalam ilmu sosial kadang-kadang kita terlalu baik hati, terlalu serampangan menggunakan istilah pengaruh, dampak maupun efek. Oke? Kalau Anda ingin dapat jawaban yang paling memuaskan, oke, saya sarankan Anda baca artikel dari majalah The New Atlantis ini. Oke, judulnya juga agak seksi, correlation, causation, and confusion. Ini mengkritisi, oke, tentang riset-riset ilmu sosial yang hobi menggunakan istilah influence, impact, and effect. Padahal di dalamnya tidak ada yang namanya treatment atau perlakuan dilakukan. Oke, okay. Right. So, itu yang pertama yaitu masalah desain riset. Oke. Okay. Nah, Anda sudah bisa memutuskan Anda cocoknya melakukan desain riset yang mana, apakah yang ada eksperimen atau tidak. Oke. Bagian kedua adalah Anda sudah mengidentifikasi variabel-variabel yang akan Anda lakukan pengukuran dan nantinya adalah dilakukan uji statistik. Oke. Nah, kerangka konseptual ini biasanya Anda ajukan, oke, sebagai sesuatu yang sifatnya adalah unik baru. Oke, ini gambaran sederhananya. Kalau Anda mempunyai satu variabel, katakanlah yang sederhana ada tiga aspek, yaitu knowledge, attitude, dan practice, maka Anda bisa melihat hubungan kerangka konseptualnya bahwa praktek itu karena pengetahuan dan juga dipengaruhi oleh atau ada hubungan dengan sikap. Oke, kalau Anda punya dua variabel, misalnya kepemimpinan kepala sekolah dihubungkan dengan kepuasan kerja guru, kita nggak bisa menunjukkan secara persis apa mempengaruhi yang mana. Apakah kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kepuasan kerja guru, atau kepuasan kerja guru mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Artinya, nggak bisa seenaknya kita memilih mana salah satu yang lebih tepat. Kalau kita berbicara dalam riset yang lebih rumit, oke, misalnya Anda membandingkan seperti ini, Anda mempunyai 1, 2, 3, 4, 5 variabel, di mana 5 variabel itu Anda susun hubungannya seperti ini. Berdasarkan dari studi literatur, Anda tahu bahwa katakanlah independent variable itu berpengaruh terhadap atau mempunyai katakanlah hubungan terhadap dependent variable itu bisa melalui mediating variable ataupun di mana moderating variable itu berfungsi. Oke? Okay? Nah, kerangka konseptual itu biasanya adalah sesuatu yang menunjukkan orisinalitas riset Anda. Oke, kalau Anda tidak muncul dengan kerangka konseptual yang baru, maka orang menganggap apa yang Anda lakukan hanya duplikasi, hanya replikasi. Dalam dunia ilmiah, replikasi dan duplikasi dianggap tidak begitu bernilai. Karena apa? Sudah tahu orang hasilnya. Yang orang ingin tahu itu adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan orang lain. Oke, nah sehingga kerangka konseptual yang Anda ajukan itu memang adalah eh, melakukan istilahnya adalah tracing literatur review, apa jenis variabel yang berpengaruh dalam konteks atau topik saya, tapi yang belum pernah diajukan atau belum pernah diukur atau dilakukan oleh peneliti lain. Oke. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang memang baru belum dikerjakan orang? Nah, tidak ada cara lain. Ya, Anda harus banyak baca, Anda harus banyak eh, literatur review untuk mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan
lakukan memang belum pernah dikerjakan orang lain. Oke. Bisa saja Anda mengklaim ini belum pernah dikerjakan orang lain, tapi ternyata penguji Anda atau pembimbing Anda tahu persis bahwa ini pernah dikerjakan di Malaysia atau di Cina, maka sebetulnya agak repot untuk mengatakan ini sesuatu yang baru. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan tadi adalah Anda bisa buat kerangka konseptual, apalagi dalam riset S3 biasanya eh, ada kebijakan di fakultas, misalnya Anda tidak boleh bermain dengan hanya di bawah 5 variabel. Anda harus lebih dari 5 variabel, 6 maupun 7, oke? Dan kadang-kadang kita melihat hubungan antar variabelnya, contohnya seperti ini. Anda bisa lakukan analisisnya satu demi satu, tapi kadang-kadang melakukan analisis satu demi satu itu terlalu kelihatan remeh-temeh dan apa eh, ap- istilahnya tidak praktis. Oke, maka biasanya Anda memerlukan ini dikerjakan sekaligus oleh software. Biasanya kita menggunakan model yang seperti SEM, Structural Equational Modeling. Oke. Eh, Saat ini orang mengakui bahwa SEM memang salah satu alat analisis yang memang rumit, canggih, jelimet, tetapi SEM, oke, tetapi SEM tidak mengubah sifat alamiah data yang Anda kumpulkan. Data yang Anda kumpulkan kalau berasal dari studi non-eksperimen, maka tetap isinya adalah non-eksperimen. Nggak boleh menggunakan kata yang sifatnya pengaruh, dampak, ataupun efek. Oke, kalau memang Anda mau mengatakan adanya sebab akibat, maka sesuaikan dengan desain riset yang Anda lakukan, yaitu bisa eksperimen, kuasi eksperimen, ataupun natural eksperimen. Oke, natural eksperimen misalnya Anda mengumpulkan data sebelum COVID dan setelah COVID. Nah, itu disebut dengan natural eksperimen. Kita tidak keluar duit melakukan treatment karena COVID sendiri dianggap sebagai natural eksperimen. Oke, Uh, oke. Yang perlu kita juga sebutkan adalah kalau kita menggunakan riset yang sifatnya korelasi, maka frase hubungan antar variabelnya itu biasanya cukup dengan relationship atau association. Menggunakan dua kata ini tidak menjadikan kualitas riset Anda jelek, tidak menjadikan kualitas riset Anda biasa saja. Oke, malah ini menunjukkan bahwa Anda menjadi lebih teliti dan menjadi lebih hati-hati dalam melaporkan hasil risetnya, tidak overclaim. Nah, itu konteksnya yang perlu dipahami oleh kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah konteks tentang bagaimana data kita dapatkan, yaitu kita berhubungan dengan responden. Oke. Nah, untuk responden, Anda harus jelaskan populasi dulu. Siapa populasi Anda? Kalau populasi Anda Indonesia, maka Anda harus mungkin menyiapkan duit mungkin sampai miliaran. Karena Indonesia itu sangat luas, dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, kalau misalnya tidak bisa mengumpulkan data dalam jumlah fantastis, ya Anda perkecil saja tingkat provinsi, kabupaten, ataupun kecamatan. Oke, itu pun nggak masalah. Oke, tidak menjadikan kualitas riset Anda jelek. Oke. Nah, tentu pada saat Anda mendefinisikan populasi, Anda harus dapatkan informasi tentang demografik datanya, gender, usia, seperti itu. Oke, itu populasi. Yang kedua adalah karena populasi biasanya volumenya besar, jumlahnya banyak, angkanya gede, kita nggak mungkin untuk mengambil data dari populasi yang besar tersebut. Maka biasanya kita mengandalkan data dari sampel. Oke. Nah, untuk ngambil data dari sampel, Anda harus tahu, oke,
apa rumus yang memang ilmiah dalam menentukan ukuran sampel. Oke, kalau dalam ilmu sosial, ini tiga contoh saya berikan, misalnya yang namanya Craigie-Morgan. Oke, ini Craigie-Morgan adalah eh, penentuan sampel secara random dari ukuran populasi. Oke, yang kedua misalnya kalau Anda pernah dengar G-power, itu G-power adalah menentukan ukuran sampel minimal kalau Anda ingin menggunakan satu uji statistik tertentu. Kalau uji korelasi, maka jumlah sampelnya mungkin beda dengan uji regresi. Karena uji regresi memerlukan volume data yang lebih besar. Oke. Nah, yang unik di Indonesia dikenal beberapa metode penentuan sampel yang sesat, yang ternyata muncul di buku metodologi riset. Pernah dengar istilah rumus Slovin? Nah, dalam dunia ilmiah itu tidak dikenal yang namanya rumus Slovin, kecuali di Indonesia dan di Filipina. Nggak tahu kenapa di Indonesia dan di Filipina rumus Slovin ini sangat digemari. Oke, padahal siapa itu Slovin, di mana papernya muncul, kapan itu orang sudah neliti, tidak ada, tidak menemukan. Oke, nah pesannya adalah, pesan moralnya, hati-hati mengutip dari sumber rujukan. Kalau misalnya Anda tidak yakin, Anda bisa lihat ke buku teks standar. Kalau Anda kekeh pakai rumus Lopin, paper Anda dikirim ke jurnal internasional misalnya, mereka akan tahu bahwa Anda bukan peneliti yang serius karena menggunakan rumus ukuran sampel yang tidak ilmiah. Oke, ini contoh. Oke. Nah, yang pertama tadi populasi, yang kedua adalah ukuran sampel, di mana sampel itu merepresentasikan populasi. Yang ketiga adalah bagaimana mereka dipilih, si sampel itu dipilih. Maka dalam riset kuantitatif, oke, dasar filosofinya adalah setiap individu dalam populasi harus punya kesempatan yang sama menjadi partisipan riset, menjadi responden. Artinya harus dilakukan random. Itu adalah cara yang ideal. Oke. Nah, saya dapati di Indonesia juga, oke, unik gitu ya. Beberapa paper, beberapa jurnal, beberapa Recording in eh, progress. oke. Beberapa paper, beberapa jurnal, dan beberapa tesis disertasi, sudah jelas risetnya kuantitatif, tetapi cara mendapatkan datanya dengan istilah purposive sampling. Maka itu adalah cara yang sesat juga, karena purposive sampling itu hanya berlaku untuk konteks riset kualitatif. Kalau kuantitatif yang mendekati cara purposive sampling hanya convenient sampling. Oke, contohnya misalnya kalau saya keliling kota Bandar Lampung mengumpulkan data dari kepala sekolah dasar, oke, kepala sekolah SD, oke, maka kan terlalu lama kalau saya mengumpulkan dari satu sekolah ke sekolah lain. Oke, waktunya lama, energinya lumayan, oke, ongkos dan selanjutnya. Maka kalau saya tahu ternyata kepala sekolah SD punya apa pertemuan rutin bulanan di kota atau di dinas, maka saya datang ke tempat tersebut untuk menyebarkan kuesioner misalnya. Maka itu yang dimaksud dengan convenient sampling. Oke, kita memanfaat kondisi di mana kita mengumpulkan data tidak secara apa purposif, oke, tapi ada eh, teknik random di sana. Maka kita bisa sebarkan dan memang respondennya sesuai dengan kriteria yang dipilih. Oke,
Ini contohnya misalnya kalau Anda menggunakan Crazy Morgan, saya pikir ini sudah standar lah di berbagai ilmu sosial. Kalau Anda menggunakan apa G-Power, oke, Anda bisa masuk ke Google, Anda pilih misalnya G-Power, dia akan muncul ada sampai satu beberapa website yang menawarkan jasa secara gratis menghitung sampel size, oke. Nah, tentu ukurannya makin kecil nilai error, maka tentu Anda memerlukan jumlah volume data yang besar. Oke, ya, logis lah. Karena kalau makin kecil error, berarti kita makin ketat dalam mentoleransi kualitas data. Kalau makin besar error, maka kita tidak begitu strict dalam kualitas data. Favorit saya biasanya saya menggunakan sample size dalam konteks ketelitian pengukuran. Nah, ketelitian pengukuran menurut Lineker di sini kalau kita dapatkan jumlah lebih dari 500, maka itu dengan sendirinya sudah menunjukkan kestabilan pengukuran. Oke. Dan ini adalah sesuatu yang sifatnya universal. Oke, asal kita bisa menjelaskan populasinya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah prosedur analisis. Oke, saya ingin menekankan hal yang mungkin agak berbeda dengan apa yang Anda pelajari di FKIP Unila. Kalau kita melakukan riset kuantitatif dan kita fokus kepada pengukuran manusia, maka Anda harus bedakan antara pengukuran fisik dengan pengukuran manusia. Kalau pengukuran fisik, tinggi badan, berat badan, volume tubuh, suhu tubuh, maka kita nggak usah repot-repot untuk bikin instrumen yang baru karena ada meteran, ada timbangan, oke, ada termometer. Itu untuk pengukuran fisik. Pengukuran fisik, instrumennya bersifat universal, mempunyai kualitas ketelitian dan keakuratan yang sangat bagus. Oke. Nah, kalau kita mengukur manusia, ceritanya jadi lain. Karena mengukur manusia, yang kita teliti bukan aspek fisiknya. Kita tidak menentukan kecerdasan siswa berdasarkan tinggi badan. Kita tidak menentukan kecerdasan siswa berdasarkan suhu tubuh. Oke, kita mengukur kecerdasan siswa berdasarkan berapa banyak jawaban benar yang dia berikan. Nah, jawaban benar yang dia berikan itu tidak lain yang kita sebut sebagai aspek laten, aspek yang tidak terlihat secara langsung. Oke, contohnya misalnya kemampuan menjawab pertanyaan aritmetika, kemampuan berbicara dalam bahasa asing, kemampuan memecahkan masalah, itu kita sebut aspek laten yang kognitif. Oke, ada juga aspek laten yang non-kognitif, di mana kita mengukur persepsi, opini, sikap. Misalnya kita menggunakan skala peringkat Likert, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Oke, misalnya Recording stopped. pertanyaannya adalah apakah Anda setuju dengan MBG? Nah, oke, MBG itu kalau saya dengan Pak Hasan itu makan bersama gasken. Oke, ya itu yang dimaksud dengan MBG kalau dengan Pak Hasan ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah Anda setuju dengan MBG, Anda Recording in diberikan progress. di mana Anda diberikan 5 pilihan, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, maka itu tidak lain adalah mengukur persepsi, opini, sikap. Nah, persepsi, opini, sikap juga sesuatu yang sifatnya laten, tidak diketahui, tidak terlihat secara langsung. Oke, Anda tidak bisa menyimpulkan kalau tinggi badannya kalau tinggi badannya di atas 170 cm, maka dia pasti orang yang setuju terhadap MBG. Nggak pasti. Oke, itu kan sifatnya adalah sesuatu yang tidak terlihat tadi. Oke. Nah, konteks pengukuran manusia ini adalah sesuatu yang sifatnya rumit, di mana kualitasnya tidak seperti pengukuran fisik. Oke, sudah rumit, tidak sesuai dengan pengukuran fisik, oke, maka kita harus hati-hati bagaimana kita melakukan pengumpulan data untuk riset kita
di mana hasilnya adalah tingkat ketelitian dan keakuratannya seperti menggunakan instrumen pada fisika. Nah, itu pesan yang ingin saya sampaikan. Kita mengukur manusia dalam ilmu sosial, kadang-kadang kita cenderung percaya saja angka Likert itu sudah menunjukkan seperti 1 cm atau 2 kilogram atau 37 derajat Celcius. Padahal skala peringkat Likert itu hanya simbol, hanya label. Oke, tidak menunjukkan kualitas pengukuran. Oke, ini contohnya, kalau saya melakukan pengukuran fisik, mengukur panjang, mengukur berat, mengukur waktu, mengukur suhu tubuh, oke, Anda melihat 4 instrumen yang berbeda, oke, tetapi dia mempunyai karakteristik kualitas pengukuran yang sama. 4 instrumen ini, oke, mempunyai titik awal yang jelas, 0 cm, 0 kilogram, 0 detik, 0 derajat Celcius. Tetapi kalau kita menggunakan skala peringkat Likert, tidak ada angka 0. Artinya apa? Tidak menjamin ketelitian dan keakuratan. Oke. Yang kedua, pengukuran dalam fisika di sini mempunyai skala jarak yang sama, equal interval, equal distance. 0 ke 1 cm sama seperti 2 ke 3 cm. Atau 0 ke 1 cm kalau diempat kalikan adalah 0 ke 4 cm. Tetapi kalau kita berbicara skala peringkat Likert, jarak antara sangat tidak setuju ke tidak setuju tidak akan diketahui sampai kiamat pun. Oke, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan secara ilmiah. Oke, kalau Anda melihat, oh ini jaraknya cuma satu, sangat tidak setuju satu, sangat tidak setuju dua, maka jaraknya satu, maka itu adalah imajinasi Anda yang belum dikonfirmasi. Angkanya sendiri adalah label. Makanya hati-hati dalam bermain dalam riset kuantitatif. Konteksnya seperti itu. Oke. Nah, pada saat Anda mendapatkan angka, oke, maka Anda tahu sendiri tidak semua angka itu bermakna untuk bilangan bulat. Ini contohnya. Nggak mungkin 2 angka nomor handphone itu dijumlah karena tidak ada maknanya. Oke, ini contohnya. Atau ini contoh yang paling populer dalam biasanya kampanye. Biasanya digunakan dalam motivator. Oke, motivator biasanya apa suka sekali dengan eh, apa istilahnya slide ini. Dia mengatakan bahwa yang penting dalam hidup ini adalah Anda harus punya sikap yang baik. Anda tidak perlu punya skill, tidak punya keahlian, Anda tidak perlu punya pengetahuan, Anda tidak perlu kerja keras, karena nilainya, attitude itu adalah 100 yang paling baik. Nah, itu adalah eh, istilahnya strategi motivator untuk membuat kita lebih bodoh. Oke, tidak ada hubungan antara huruf dengan angka. Oke, dan penjumlahan ini tidak menjadikan bahwa ini ilmiah. Oke, biasanya kalau dalam dalam kampanye eh, jabatan politik, misalnya bupati, wali kota, gubernur, atau kadang-kadang presiden, itu orang melakukan cocokologi seperti ini, Bapak Ibu. Cocokologinya misalnya Bambang ingin mencalonkan diri jadi bupati. Maka orang menghitung B2A1 M13, B2A1 N14, G7 dijumlah. Ternyata perkataan Bambang itu dapat jumlah tertentu dihubungkan dengan ayat suci Al-Quran dan muncul surat Al-Ahzab. Lalu pada saat kampanye rame-rame, jangan pilih Bambang karena nanti daerah ini akan mendapatkan azab. Ah, itu adalah cocokologi yang luar biasa. Oke, so hati-hati dengan penyesatan yang sangat kasat mata seperti itu. Oke, Anda sebagai peneliti akademisi
Anda akan tahu bahwa yang cocokologi seperti ini itu istilahnya menyebar kemana-mana. Oke. Kalau kita mengumpulkan data pada manusia, oke, kita harus memahami tidak semua angka dari manusia itu mempunyai kualitas yang sama. Oke, kita harus belajar ada data yang sifatnya nominal. Contohnya misalnya lelaki saya kasih kode 1, perempuan saya kasih kode 2. Tidak berarti bahwa perempuan itu lebih tinggi derajatnya dari lelaki karena angkanya 2. Oke, itu hanya label saja. Nah, demikian juga dengan yang namanya skala peringkat Likert. Skala peringkat Likert itu hanya jenis data ordinal, di mana jenis data ordinal fungsinya adalah untuk mencacah, defining what to count, bukan mengukur. Oke, mencacah artinya misalnya berapa jumlah yang menjawab sangat tidak setuju, berapa jumlah yang menjawab tidak setuju, berapa jumlah yang menjawab netral, berapa jumlah yang menjawab setuju. Itu fungsi ordinal, bukan mengukur. Kalau mengukur, Anda harus bayangkan seperti Anda menggunakan penggaris. Ada titik awal yang jelas, ada yang namanya skala, ada yang namanya satuan, misalnya panjangnya sentimeter atau inci, ada yang namanya linear. Nah, empat aspek itu tidak ada dalam skala peringkat Likert. Oke, nah, tentu sebagai peneliti kita ingin jenis data yang kita kumpulkan adalah interval dan rasio. Tapi biasanya ini tidak mungkin Anda dapatkan kalau Anda mengukur sifat laten manusia. Oke, maksimal yang Anda dapatkan dalam mengukur sifat laten manusia adalah data ordinal. Apa maknanya? Anda nggak bisa menggunakan data ordinal apa adanya. Oke, karena sifat data ordinal adalah non-parametric data. Nggak bisa pakai analisis parametrik. Oke, nah, ini beberapa peringatan bagi kita. Dari zaman bahula, orang sudah memberikan peringatan, hati-hati dengan data yang kita kumpulkan. Contoh yang sebelah kiri, bagaimana menyalahgunakan data skala peringkat Likert, how to abuse them. Apa yang dimaksud abuse? Mencari rata-rata dan standar deviasi tidak tepat untuk data ordinal. Itu mereka sudah memperingatkan. Skala ordinal dasar dari kekeliruan. Oke, kalau ini masih kurang, ini saya punya satu yang lebih bombastis. 7 dosa besar analisis statistik. Jadi kalau ada 7 dosa besar analisis statistik, nanti di akhirat ada neraka statistik. Neraka statistik ini dimanfaatkan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan analisis data. Contohnya, menggunakan analisis parametrik dengan menggunakan data skala peringkat Likert, data ordinal. Oke, itu adalah sesuatu yang memang tidak tepat. Oke, right. So, kalau Anda dapat data, oke, nggak bisa Anda mengatakan bahwa data itu kualitasnya bagus. Kita perlu mengecek apakah data itu memang valid, apakah data itu sudah bersih, baru kita melakukan uji statistik inferensial. Oke, kalau Anda lupa menyelesaikan tahapan ini, kadang-kadang hasil yang didapat kita ternyata tidak signifikan. Kita bingung, semua tahapan sudah kita lakukan, hasilnya ternyata tidak signifikan, karena kita lupa untuk melakukan data cleaning dan data validation. Oke, apalagi kalau Anda mengumpulkan data dari lapangan, tidak semua responden itu Recording stopped. akan bekerjasama dengan baik, akan memberikan data yang diinginkan. Oke, hati-hati dengan hal seperti itu. Recording in progress. Oke, kalau Anda dapat data, maka biasanya tahapan berikutnya dapat angka, Anda mencari rujukan bagaimana cara Recording stopped. bagaimana menginterpretasi angka tersebut.
biasanya kita menggunakan measurement model. Nah, measurement model yang paling dominan dalam riset di Indonesia adalah yang namanya teori tes klasik. Oke. Nah, yang ingin saya tekankan, silakan Anda menggunakan teori tes klasik, tetapi ada kelemahannya, di mana teori tes klasik biasanya mereka menekankan kepada yang namanya group center statistik. Oke, nah ini yang ingin saya tekankan. Anda dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, kita mempelajari statistik. Nah, menurut si George Rush, ilmu statistik itu itu bagus, Recording in tetap, progress. oke. Ilmu statistik itu bagus, tetapi tidak lengkap. Kenapa? Karena statistik yang kita pelajari cenderung hanya menekankan kepada analisis di tingkat kelompok, tidak melakukan analisis di tingkat individu. Oke, artinya apa? Kalau misalnya Anda mengirim paper hanya berdasarkan analisis kelompok, lalu